Yang saya hormati Bapak Thomas Ameriko SSTP MH beserta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Hadirin rahimakumullah, marilah sejenak kita berdoa agar kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang beragama Islam, saudara-saudaraku yang beragama non-Islam agar bisa berdoa menyesuaikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim wa azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pada kesempatan pagi hari ini kami melaksanakan kegiatan pengarahan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan kepada kepala sekolah SMK Negeri dan SMA Negeri seprovinsi Lampung beserta wakil kurikulumnya. Maka ridhoilah kegiatan kami ini. Allahumma ya Allah, kegiatan yang kami laksanakan ini dalam rangka mensukseskan misi Gubernur Lampung memperkuat SDM yang unggul dan produktif dengan mencetak generasi cerdas, berakhlak dan berbudaya. Ya Allah ya Ghafar, Engkau pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lingkungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah yang mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, Engkau maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu ya Allah, kepadamu-lah kami menyembah, kepadamu-lah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Ya Allah, berilah kekuatan kepada Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Mirzani Jausal STMM, beserta jajaran pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat mengemban amanah dengan baik, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat SDM untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Lampung menuju Lampung yang semakin maju, menuju Indonesia emas. Ya Allah, berilah kemudahan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Thomas Ameriko SSTP MH beserta jajarannya agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan membina sekolah-sekolah SMK dan SMA menjadi pusat pembelajaran dalam meningkatkan kecerdasan mental, spiritual masyarakat Provinsi Lampung. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati am yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara selanjutnya, pengarahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung kepada Bapak Thomas Ameriko SSTP MH disilahkan. Baik, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun yang saya hormati hadir Kabid Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Ibu Jona Katarina. Kemudian yang saya hormati Kabid SMK Pak Nardi juga hadir. Kemudian yang saya hormati Ketua MKKS SMK Provinsi Lampung. Kemudian yang saya hormati Ketua MKKS SMA Provinsi Lampung juga hadir. Kemudian Ketua MKKS SMK Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung. Kemudian Kepala SMA, SMK dan Wakakurikulum yang hadir pada kesempatan Zoom meeting pada pagi hari ini. Pertama, pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan rahmatnya kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa tatap muka dalam daring maupun luring pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat teriring salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang pada kesempatan hari ini mengikuti Zoom meeting ini dan hadir secara daring dan luring, mudah-mudahan ke depan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua masuk surga semua. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama mungkin yang belum sempat berjabat tangan, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita semua bahagia bersama keluarga masing-masing Bapak Ibu. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini saya berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa ketemu Bapak Ibu, untuk bisa bersilaturahmi secara daring maupun luring untuk menyampaikan beberapa informasi terkait dengan rencana-rencana kerja kita ke depan. Proses 2 bulan saya menjabat di Dinas Provinsi Lampung ini, saya sudah menganalisis, kemudian melihat dan memantau bagaimana sistem pendidikan yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian tim lagi bekerja sehingga ke depan dalam waktu dekat kita akan meluncing beberapa program dalam rangka menciptakan mutu pendidikan yang bermutu dan berkeadilan khususnya di wilayah Provinsi Lampung. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan bicara data dulu Bapak Ibu semua, supaya Bapak Ibu jelas bahwa fakta sesungguhnya seperti apa sih existing pendidikan yang ada di Provinsi Lampung ini. Berdasarkan data dari BPKP dan BPS Provinsi Lampung, kemudian saya cari juga data di Pendidikan Provinsi Lampung bahwa IPM kita ini terendah di Sumatera Bapak Ibu semua. Ya kan, di angka 73,13%. Kita lebih rendah dari Bangka Belitung dan Bengkulu Bapak Ibu semua. Maka kemudian ini yang menjadi evaluasi kita ke depan, karena yang namanya IPM ini ada 3 aspek Bapak Ibu, aspek pendidikan, kemudian daya beli, ekonomi, dan kemudian yang terakhir adalah aspek kesehatan. Yang menjadikan adalah kenapa IPM kita ini turun, karena memang sektor pendidikan kita lemah khususnya di wilayah Provinsi Lampung. Kemudian yang kedua, nanti selanjutnya akan kita jelaskan di kesempatan selanjutnya, tapi saya akan bicara data terlebih dahulu. Kemudian kita bicara angka rata-rata lama sekolah kita. Per hari ini Bapak Ibu semua, angka rata-rata lama sekolah kita di Provinsi Lampung ini hanya di kisaran 8 tahun 36 hari Bapak Ibu. Saya tekankan lagi, 8 tahun 36 hari, artinya kita rata-rata hanya sampai di kelas 1 SMP Bapak Ibu semua. Ini fakta yang mengejutkan sesungguhnya. Dari wajib belajar 12 tahun, fakta yang kita miliki adalah angka rata-rata lama sekolah kita di angka 8 tahun 36 hari. Kemudian
angka partisipasi masyarakat kita lebih rendah lagi Bapak Ibu semua. Di angka 64,54% di tahun 2024. Ya kan? Jadi yang berpartisipasi usia 16 sampai 18 tahun angkanya di 64,54%. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa kemarin tahun 2024 ada sekitar mungkin kurang lebih 250.000 siswa yang lulus kelas 12 di Provinsi Lampung ini, baik itu SMK negeri dan swasta, kemudian SMA negeri dan swasta, itu kurang lebih dari 200 orang yang diterima di PTN hanya sekitar 7,46%, Bapak Ibu semua. Ini fakta yang mengejutkan juga. Per hari ini, ya kan, yang baru diterima melalui jalur SNBP di tahun 2025 itu baru di angka 3.000, Bapak Ibu semua. Hanya sekitar 1% lebih. Jadi, tapi memang masih ada proses UTBK, kemudian ada PPKB, kemudian juga nanti ada prestasi, kemudian ada jalur terakhir, ada jalur afirmasi dan jalur yang namanya jalur mandiri, Bapak Ibu semua. Jadi masih panjang, kita butuh data selanjutnya supaya nanti kita coba cek perbandingan angka yang lulus di PTN itu tahun 2024 dengan tahun 2025, apakah ada grafik peningkatan, Bapak Ibu semua. Kemudian yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan bahwa saya coba cek angka pengangguran kita, Bapak Ibu semua, ya kan? Jadi angka pengangguran kita saya baru dapat di SMK di tahun kemarin yang menganggur SMK itu sekitar 1.236 orang. SMA saya belum dapat. Nanti hari ini tim lagi bekerja, kita akan berangkat dari data-data ya kita kumpulkan, ya kan? Kita buat data sesungguhnya secara real time, kemudian nanti per semester kita perbaiki dasar data itulah seperti apa kita melakukan kerja-kerja ke depan untuk melakukan perbaikan khususnya di dunia pendidikan di wilayah Provinsi Lampung. Kemudian saya akan bicara terkait dengan visi misi Pak Gubernur. Pak Gubernur ini punya yang namanya indikator kinerja utama, Bapak Ibu semua. Namanya visi Pak Gubernur. Visi Pak Gubernur adalah bersama menuju Lampung maju, menuju Indonesia emas, Bapak Ibu semua. Kemudian Pak Gubernur ini ada Tricita namanya. Tricita ini ada 3 program Pak Gubernur, 3 misi yang akan dijalankan selama
ada beberapa indikator yang kami masukkan supaya ada target dan blueprint yang harus dicapai ketika guru ditugaskan menjadi kepala sekolah. Termasuk adalah standar nasional pendidikan, kemudian SKP, kemudian juga ada yang namanya perjanjian kinerja, Bapak Ibu semua. Dari hal tersebut, ketika legal standingnya sudah ada, dasar hukumnya, kemudian regulasinya sudah ada, maka kami akan kembali ke tahapan yang namanya program kerja Dinas Pendidikan yang insya Allah akan kita tuangkan dalam sebuah rencana strategis ke depan, Bapak Ibu semua. Yang pertama, kami akan membuat yang namanya aplikasi RMD, Bapak Ibu semua. RMD ini akronimnya adalah Ruang Menghimpun Data. Ruang Menghimpun Data ini fiturnya itu ada 3. Pertama adalah assisting terkait dengan prestasi akademik di masing-masing sekolah yang mesti diinput kepada aplikasi yang kita miliki. Kedua adalah assisting sarana prasarana di masing-masing sekolah di seluruh satuan. Kemudian yang selanjutnya adalah situasi rencana aksi terkait dengan pendidikan karakter di masing-masing sekolah di seluruh satuan pendidikan. Ini mesti diinput, kemudian nanti kita minta kepada seluruh satuan pendidikan menyusun yang namanya rencana aksi secara periodik, Bapak Ibu semua. Setelah rencana aksinya dibuat, maka kemudian kita akan cek setiap bulan terkait dengan lini masa yang akan dikerjakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Tugas monitoring ini akan kita bebankan kepada Kacapdin dan kemudian juga pengawas yang akan selalu report kepada kita setiap sebulan sekali terkait dengan bimbingan dan pendampingan sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, terkait dengan survei integritas kepala sekolah, Bapak Ibu semua. Kemarin ada 4 sekolah sudah kita survei di Kota Bumi. Nanti mungkin siang atau sore akan kita evaluasi terkait dengan kelemahan dan kekurangannya. Kita akan melakukan kuesioner untuk kita sampaikan Google Form kepada masing-masing sekolah terkait dengan seperti apa ekosistem satuan pendidikan di seluruh sekolah di Provinsi Lampung. Akan kita tanyai dengan seluruh ekosistem, baik itu dari unsur siswa, kemudian unsur pendidik maupun unsur penjaga sekolah, akan kita tanya seperti apa fakta sesungguhnya kondisi dan existing kepemimpinan dan situasi yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya Bapak Ibu semua, kita akan menetapkan 31 sekolah unggulan di Provinsi Lampung. 31 sekolah ini di masing-masing kabupaten akan kita tetapkan sekolah unggulan supaya apa? Supaya terjadi kompetitif. Kemudian di masing-masing sekolah di satuan pendidikan wajib apakah itu sekolah unggul maupun tidak unggul yang kita tetapkan dengan sebuah SK wajib membuat yang namanya kelas prioritas. Kemudian di kelas 12 kita minta kepada seluruh satuan pendidikan itu membuat yang namanya kelas khusus. Kelas khusus ini tujuannya adalah mereview dari awal daya minat masing-masing siswa untuk kita berikan kelas tambahan, Bapak Ibu semua. Yang nantinya setelah direview, dibuat kelas khususnya, kemudian dicari mentor terbaiknya, apakah itu mentor internal maupun eksternal, kemudian nanti seperti apa skema pembelajarannya, kemudian seperti apa perencanaan anggarannya, nanti dibincangkan dengan masing-masing sekolah, tim pengembangan sekolah. Nanti tim pengembangan sekolah ini dipimpin oleh waka kurikulum, kemudian didampingi oleh guru BP, kemudian juga didampingi oleh guru penggerak. Tim ini berwenang penuh untuk bagaimana mengembangkan mutu pendidikan, kemudian bagaimana mendampingi, bagaimana memproses terwujudnya kelas prioritas, kemudian kelas khusus yang akan kita segera launching, mungkin nanti akan kita laksanakan pada saat penerimaan siswa baru, Bapak Ibu semua. Kenapa
kelas khusus ini perlu dilakukan adalah kemarin Bapak Ibu semua, seminggu yang lalu saya coba cek ke lapangan, kemudian saya coba juga cek fakta, saya ke SMK 8 Bandar Lampung, Bapak Ibu semua. Pada saat saya ke SMK 8 Bandar Lampung, saya ketemu dengan 80 siswa. 80 siswa itu saya tanya dengan 4 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama adalah kepada anak-anak didik kita, siapa-siapa yang ingin melanjutkan kuliah melalui jalur SNBP, mereka tunjuk tangan. Kemudian yang kedua, siapa-siapa yang ingin tamat SMK itu langsung kerja, mereka tunjuk tangan. Kemudian siapa-siapa saja yang tamat sekolah kerja sambil kuliah atau kuliah sambil kerja. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah siapa-siapa saja yang fokus untuk melanjutkan kuliah. Di pertanyaan keempat saya kejar terkait dengan kompetensi. Saya tanya salah satu siswa, saya lupa namanya, saya tanya dia mau kemana, kemudian jurusannya apa, kemudian passing grade nilai yang ditujunya berapa, yang bersangkutan tidak tahu sama sekali. Misalnya dia ingin ke ITERA, teknologi informasi, saya tanya berapa passing grade-nya, dia tidak tahu. Kemudian saya tanya kembali apakah dia pernah uji tes terkait dengan kemampuan kompetensinya, dan dia juga tidak menjawab, tidak pernah dilakukan uji tes. Kemudian saya coba tanya keseluruhan siswa, 80 siswa, apakah mereka tahu passing grade yang ingin dikejar, kemudian fakultas mana yang mereka ingin raih, kemudian apakah mereka itu pernah melakukan uji kompetensi. Ternyata dari 80 siswa tersebut tidak satu pun yang tahu passing grade-nya dan tidak satu pun yang pernah melakukan uji kompetensi, Bapak Ibu semua. Nah, kemudian saya geser ke SMA 3 Bandar Lampung. Saya tanya dari 40 siswa, hanya satu yang tahu passing grade-nya dan hanya satu yang melakukan uji tes, itu pun dia tidak sampai. Angka targetnya angka 700, dia pernah tes di posisi 680 sehingga dia kurang 20 poin. Kemudian saya geser ke SMA 7, Bapak Ibu semua. Hanya 3 yang tahu passing grade-nya dan hanya 3 juga yang pernah melakukan uji tes. Kemudian saya geser dari SMA 14, kemudian SMK 4, kemudian SMA 2 sama kasusnya, Bapak Ibu semua. Saya ngebayangkan bahwa ini Bandar Lampung, Bapak Ibu semua. Ini Bandar Lampung, bagaimana posisinya yang ada di kabupaten kota di luar Bandar Lampung, Bapak Ibu semua. Sangat menyedihkan. Kemudian saya coba kasih informasi sesungguhnya kondisi ranking sekolah kita, Bapak Ibu semua. Ini mungkin menjadi dasar pemikiran kita juga. Bandar Lampung, saya ini lulusan SMA Negeri 2 Bandar Lampung tahun 99. Tahun 90, Bapak Ibu semua, begitu hebatnya SMA Negeri 2 Bandar Lampung. SMA Negeri 2 Bandar Lampung itu adalah salah satu idola di Provinsi Lampung ini. Kemarin saya cek rankingnya. Ternyata ranking SMA Negeri 2 Bandar Lampung ini sudah di posisi 800 di Republik ini, Bapak Ibu semua. 800. Ya kan? Keren kan? 800. Coba saya cek di Al-Kausar. Yang dulu Al-Kausar bukan siapa-siapa. Kemudian YP Unila bukan siapa-siapa. Tapi rankingnya hari ini sudah di angka 200, Bapak Ibu semua. Maka miris, SMA 2 aja angkanya 800, bagaimana kabupaten kota yang lain, Bapak Ibu semua. Maka ini menjadi target kita ke depan, supaya bagaimana tim pengembangan sekolah ini menargetkan capaian-capaian yang mesti diraih ke depan, supaya apa yang menjadi harapan kita bisa terwujud di masa yang akan datang. Kemudian di kelas khusus itu saya akan buat aplikasi secara periodik, Bapak Ibu semua. Aplikasinya namanya Ruang Monitoring Digital, Bapak Ibu semua. Ruang monitoring digital ini adalah untuk mengecek seluruh siswa kita terkait dengan kompetensinya. Sehingga kita tahu berapa sih
sesungguhnya kompetensinya, berapa sih passingnya, apakah itu bisa diraih atau tidak, ataupun kalau tidak bisa diraih harusnya ada opsi lain. Supaya apa? Supaya anak didik kita ini bisa kita hantarkan ya kan ke jenjang selanjutnya Bapak Ibu semua. Dan ini reportnya ke orang tua. Supaya apa? Supaya gaduh. Supaya gaduh Bapak Ibu, supaya tahu orang tuanya. Jadi orang tuanya juga ikut bertanggung jawab bahwa kondisi akademiknya anaknya tidak sesuai dengan ekspektasi yang bersangkutan Bapak Ibu semua. Ini yang saya kira nanti akan kita luncurkan dalam waktu dekat. Sistemnya juga akan kita sambungkan dengan yang namanya artificial intelligence. Jadi nanti jawaban bank soal yang kita siapkan, ya kan, beberapa yang mungkin bisa dijawab dan beberapa yang tidak dijawab. Ketika dia tidak bisa jawab, apa kelemahannya, apa solusinya, nanti AI akan memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan Bapak Ibu semua. Kemudian selanjutnya adalah yang namanya kelas cangkok Bapak Ibu semua. Kelas cangkok ini menarik karena ini tujuannya untuk mengurangi disparitas untuk daerah 3T. Daerah 3T ini adalah daerah tertinggal, kemudian terjauh, kemudian terluar. Nanti kita seleksi Bapak Ibu semua. Kita seleksi siswa-siswa itu, setelah kita seleksi akan kita titipkan di SMA Bandar Lampung yang terbaik. Selama setahun Bapak Ibu semua, semuanya kita biayai. Kita sudah hitung anggarannya seperti apa, kebutuhannya per bulan. Insya Allah nanti mungkin akan kita coba nggak banyak dulu di tahun ini, supaya itu adalah awal dulu kita launching, dan kemudian ke depan kalau memang nanti kita uji dan analisis program ini baik, mungkin akan kita tambah kuotanya Bapak Ibu semua. Nah ini ya kan, ini siswa ini akan kita mintakan kuota khusus dengan Unila. Saya kemarin sudah ke Unila untuk minta kuota khusus dan minta pendampingan Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah Ibu rektornya itu akan supporting, insya Allah mereka akan turunkan tim di 31 sekolah untuk dilakukan pendampingan. Kemudian juga Balai Guru Penggerak juga berkomitmen untuk melakukan pendampingan terkait dengan peningkatan kompetensi gurunya di 30 sekolah yang akan kita tetapkan Bapak Ibu semua. Saya juga akan memberikan info yang mengejutkan juga terkait dengan fakta siswa-siswa kita yang diterima di Unila maupun di ITERA. Unila itu berdiri, itu filosofinya adalah untuk meningkatkan SDM anak didik kita di Provinsi Lampung. Tapi faktanya Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan bahwa hari ini yang kuliah di Unila itu adalah 60% lebih itu mahasiswa di luar. Hanya nggak lebih dari 40% itu mahasiswa lokal. Dan mahasiswa lokalnya ternyata hanya mengisi pos-pos fakultas yang tidak populer Bapak Ibu semua. Jadi fakultas-fakultas kedokteran dan lain-lain itu hanya sekian persen mahasiswa Lampung yang masuk di situ, semuanya diisi oleh mahasiswa luar. Dan kemudian saya bergeser ke ITERA. ITERA lebih parah lagi Bapak Ibu semua. 70% mahasiswanya itu berasal dari luar daerah. Hanya 30% yang berasal dari Lampung, dan risetnya adalah siswa-siswa tersebut itu mengisi pos-pos yang tidak populer, fakultas dan maupun jurusannya Bapak Ibu semua. Ini fakta yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu semua. Kemudian saya berharap ke depan ada yang namanya mulok kompetensi dasar, ya kan, kompetensi dasar programmer, ya kan, terkait dengan coding dan artificial intelligence Bapak Ibu semua. Nanti waka kurikulumnya menyusun, muloknya apakah nanti dibagi per semester atau nanti masuk mata pelajaran TIK, teknologi informasi, yang nanti akan kita bahas Bapak Ibu semua. Karena mulok ini kan biasanya 2, ini kita tambah 1, mungkin nanti kita coba setting terkait dengan, nah jadi saya minta kepada waka kurikulum menyusun, ya kan, menyusun silabusnya. Pertama silabus yang disusun, rumusan capaian belajarnya, kemudian yang kedua adalah model ajarnya, itu juga harus dibuat Bapak Ibu semua. Kemudian juga terkait dengan coding ini, itu diajarkan dari kelas 10 Bapak Ibu semua. Ini penting, kenapa? Karena ke depan yang kerja ini bukan lagi tenaga manusia Bapak Ibu semua, tapi mesin-mesin. Maka kemudian dibutuhkan kita coba, ya kan, merespon, ya kan, perubahan zaman yang sangat mendesak ini.
Maka saya minta kepada seluruh sekolah ya kan untuk menyiapkan SDM-nya terkait dengan teknologi informasi, kemudian bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita punya kemampuan terkait dengan digital Bapak Ibu semua. Jadi saya wajibkan semua seluruh sekolah di seluruh satuan wajib punya namanya mulok atau mapel, itu terkait dengan kompetensi dasar programmer atau coding maupun artificial intelligence. Kemudian khusus SMK ya, ini khusus SMK saya minta di kelas 12 itu ada yang namanya kelas migran vokasi. Ya kan, kelas migran vokasi. Jadi nanti kelas 12 itu di mapping Bapak Ibu semua harus ada yang namanya kelas vokasi. Silakan nanti apakah itu bahasa khusus maupun bahasa penengah, coba siapkan modul ajar dan lain-lainnya. Nanti coba saya juga bentuk tim seperti apa formatnya. Kemarin saya juga sudah ketemu dengan kepala balai migran, kemudian saya juga sudah ketemu dirjen migran, ya kan, kementerian. Mereka akan support terkait dengan pendampingan seperti apa, terkait dengan Pak Gubernur berharap ya kan ada siswa-siswa kita ini ya kan punya kemampuan bukan hanya siap kerja Bapak Ibu semua, tapi siap pakai. Ya kan? Mau tahu nggak? Ya kan apa beda siap kerja dan siap pakai? Kalau siap kerja ini ya melamar, ya kan, kalau siap pakai ini adalah kita dilamar Bapak Ibu semua. Hari ini siswa kita ini hanya dalam posisi siap kerja tapi tidak siap pakai Bapak Ibu semua. Kemudian saya juga minta kepada SMK untuk menghilangkan jurusan yang tidak penting. Ngapain jurusan yang tidak dibutuhkan oleh publik? Menghilangkan jurusan yang tidak penting. Maka kemudian wakakurikulum dan lain-lain bertanggung jawab terkait dengan ya kan cari jurusan yang betul-betul dibutuhkan oleh publik dan dunia usaha dan di dunia industri. Saya juga sudah naikkan surat Bapak Ibu semua terkait dengan kerjasama dengan Dudika. Pak Gubernur itu buat surat edaran bahwa perusahaan di Lampung ini ya kan wajib menerima siswa magang kita, kemudian juga wajib juga punya kesempatan yang punya kemampuan skill yang oke, bisa diterima di kerja di sekitar wilayah satuan pendidikan di wilayah Provinsi Lampung ini Bapak Ibu semua. Jadi saya berharap ini menjadi konsen kita ke depan Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya minta betul kita semua menjalankan target Pak Gubernur. Pak Gubernur ini punya 3 target ke depan, karena akan saya bandingkan juga, saya akan mengumpulkan data awal tahun ini sebagai pembanding untuk tahun depan supaya rujukan kita jelas Bapak Ibu semua, supaya kerja kita terukur. Bahwa target Gubernur itu adalah 3, kita diterima di PTN sebanyak-banyaknya, kemudian siswanya siap kerja dan siap pakai, kemudian yang ketiga adalah entrepreneurship Bapak Ibu semua. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan kita mesti mengedepankan 3 aspek Bapak Ibu semua. Aspek intelektual itu penting, tapi yang lebih penting adalah aspek moralitas dan aspek spiritual Bapak Ibu semua. Karena attitude itu penting dalam rangka kita anak didik kita bisa beradaptasi di tengah-tengah masyarakat Bapak Ibu semua. Nah, semua ini Bapak Ibu semua ini bisa dikerjakan kalau ada 3 aspek Bapak Ibu semua. Ada cinta di situ, ada ketulusan di situ, ada keikhlasan di situ, ada kesungguhan di situ Bapak Ibu semua. Nah, selama ini Bapak Ibu semua ya kan tidak ada tim manajemen di sekolah Bapak Ibu semua. Kenapa? Kenapa sekolah negeri ini tidak maju? Karena gurunya nggak bisa dipecat. Itu sesungguhnya. Karena kepala sekolahnya tidak bisa susah dipecatnya Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena dia pegawai negeri. Dia P3K ya. Kalau dia swasta, kalau dia tidak kompetitif, pasti dipecat. Kalau guru yang tidak kompetitif, tidak dibutuhkan oleh yayasan, dan guru itu tidak membawa perubahan di sekolah, maka satu-satunya jalan adalah dipecat. Tapi hari ini guru yang datang setelah bel berbunyi, guru yang belum datang setelah jam belajar dimulai, guru yang tidak on time melakukan pembelajaran, guru yang sering absen untuk memberikan pembelajaran,
Ini yang namanya disebut guru seagogo. Ya kan? Ini yang namanya guru seago-ago, Bapak Ibu semua. Saya sebutkan, karena selalu datang terlambat, jam kosong dibiarkan, ruang-ruang kosong itulah yang membuat anak itu tidak produktif, Bapak Ibu semua. Jadi ke depan harus ada role model di masing-masing sekolah. Ada tim manajemen sekolah, ada keteladanan di situ. Kenapa? Karena keteladanan ini penting, Bapak Ibu semua. Karena ini contoh, banyak juga kepala sekolah yang juga malas, itu persoalannya. Anaknya ngikut, karena induknya juga begitu, Bapak Ibu semua. Jadi saya berharap ini penting, Bapak Ibu semua. Kalau Anda ini swasta, mungkin banyak yang udah kena pecat kepala sekolah dan gurunya ini. Tapi sayang Anda ini pegawai negeri, Bapak Ibu semua. Ini miris, Bapak Ibu semua. IPM kita ini terendah. Ya, IPM kita ini terendah. Kemudian APM kita di angka 64%. Angka rata-rata lama sekolah kita cuma 8 tahun. Ranking sekolah kita itu di angka 800 yang paling oke di Lampung ini. Saya ngebayangkan sekolah-sekolah yang lain, Bapak Ibu semua. Saya ngomong ini saya punya data loh. Ini data saya dari BPKP. Ini data saya dari BPS. Coba, ada yang sanggah data saya ini. Coba ke kantor, kalau saya bohong. Ini data-data BPS loh. Ini nggak bohong loh data ini. Bahwa pendidikan kita ini kacau. Kenapa? Karena nggak ada kesungguhan, nggak ada cinta, nggak ada keikhlasan, Bapak Ibu semua. Kita mengajar, kita nggak ada kesungguhan. Maka saya minta deh, kepala sekolahnya menjadi teladan. Kemudian ada tim monitoring, kemudian ada tim pengembangan, kemudian ada tim manajemennya. Buat blueprint dulu. Guru itu outputnya apa? Saya kasih tahu tuh, tugas guru itu seperti apa? Tugas pengawas itu seperti apa? Tugas guru itu sesuai dengan standar nasional pendidikan di poin pertama adalah menjamin kompetensi lulusan. Itu tugas guru. Ya kan? Sesuai dengan SNP. Tapi tugas guru sesungguhnya adalah bagaimana mewujudkan mimpi siswa. Itu tugas guru sesungguhnya. Kemudian apa sih keinginan orang tua kita menyekolahkan anak kita? Karena mereka banting tulang, mereka cari duit karena ingin anaknya sukses. Anaknya meraih cita-cita, makanya disekolahkan di tempat Bapak Ibu. Kalau mereka nggak ingin anaknya sukses, mereka nggak bakal menyekolahkan anaknya. Kemudian kenapa anak itu sekolah, Bapak Ibu semua? Karena mereka ingin meraih mimpi. Tapi hari ini mereka hanya cuma dapat ijazah. Kenapa? Karena mereka nggak lulus. Siapa yang salah, Bapak Ibu semua? Itu persoalannya. Coba kalau kumpul-kumpul keluarga, kita kumpul sama-sama teman, Bapak Ibu semua. Apa yang pertama yang ditanya? Kamu udah kawin belum? Anak kamu berapa? Anak kamu sekolah di mana? Pasti ditanya itu. Kalau anaknya nggak taunya, anaknya masuk penjara karena judi online, narkoba, sedangkan anak temannya kuliah di Unpad, di UI, miris nggak itu? Anda sedih nggak? Anda nggak bisa lolos. Kan itu persoalannya. Ini salah siapa? Kan Anda nggak tulus berarti sebagai guru. Itu kan persoalannya itu. Sekarang saya tanya, berapa anak yang Anda bisa bantu untuk mewujudkan cita-citanya? Coba tanya dalam hati selama ini. Coba Anda bercemen, Bapak Ibu semua, seluruh kepala sekolah dan guru. Berapa anak yang sudah Anda loloskan, Anda wujudkan mimpinya sebagai guru? Naik apa turun grafiknya, Bapak Ibu semua? Jadi ini yang persoalannya, Bapak Ibu semua. Ini mesti ada keteladanan. Ini mesti ada keinginan untuk berubah, Bapak Ibu semua. Ini data kita siapkan ini. Saya coba siapkan visi Pak Gubernur. Saya siapkan program Pak Gubernur. Semua legal standingnya saya siapkan.
kemudian perangkatnya saya siapkan. Saya akan ukur kinerja Bapak Ibu semua. Ini mesti berubah Bapak Ibu semua. Tak boleh kita tidur, termasuk pengawas ini. Tugas pengawas itu 3 Bapak Ibu semua. Bagaimana menilai kinerja sekolah, bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Yang terakhir adalah bagaimana mengevaluasi kinerja kepala sekolah. Tapi nggak clear ini. Pengawas ini tidak ada sumbangsihnya hari ini. Tidak ada reportnya. Sampai hari ini pengawas nggak pernah ngadep saya masalahnya apa di sekolah bimbingannya. Sampai hari ini. Tidak ada. Saya sudah 2 bulan Pak, Bu, di sini. Tak ada satupun pengawas yang bercerita terkait dengan kondisi sekolah bimbingannya. Udah 2 bulan. Berarti semuanya cuek. Kapan kita hari ini seperti ini Pak? Jadi saya berharap ke depan Wakakurikulum sebagai ketua tim pengembangan sekolah bersama dengan guru BP dan guru penggerak. Kemudian saya minta kepala sekolah buat tim manajemen, disiplin namanya, supaya ada role modelnya. Ini mesti diawasi Bapak Ibu semua. Kemudian bila perlu Bapak Ibu setiap sekolah kirim 5 besar guru yang malas ke saya. Kirim ke saya. Jadi nanti kepala sekolah kirim nama-namanya, ya kan, nama-namanya siapa guru, 5 guru aja yang malas berdasarkan data dan fakta yang ada. Nanti akan kita kumpulkan ke dinas. Saya kasih peringatan. Jadi ke depan, mulai depan, Anda kirim 5 nama berdasarkan basis absen dan lain-lain ya. 5 nama guru yang malas ke saya. Nanti setiap periodik akan saya umumkan di website kami. Inilah biang-biang kerok kenapa anak didik kita nggak maju. Inilah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi nanti silakan saja kepala seluruh satuan pendidikan kirim 5 nama tapi berbasis absen dan lain-lain. Audit kinerja lakukan. Audit kinerja dilakukan. Kirim. Sama seperti saya. Seluruh staf saya nanti setiap bulan kami ranking siapa yang malas. Saya kasih hadiah. Setiap bulan diumumkan di dinas peringkat 1 siapa yang paling malas sampai peringkat 10. Dan setiap bulannya saya kasih. Benar ini. Nanti saya panggil. Nanti akan saya umumkan di website saya yang saya miliki bahwa ini loh biang kerok kenapa sekolah itu tidak maju. Jadi ini penting Bapak Ibu semua supaya ada pergerakan ke depan. Tak boleh kita tidak berlari hari ini. Tak boleh. Jadi saya pikir itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu semua. Sekali lagi kita harus punya komitmen dan konsistensi terkait dengan program yang akan kita jalankan ke depan. Sekali lagi Anda harus punya blueprint masing-masing sekolah. Anda harus punya blueprint. Kemudian kerja basis data. Nggak boleh nggak pakai data. Jadi harus ada data pembanding Bapak Ibu semua. Jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi tim ini lagi bekerja. Kemarin sudah kerja di Kota Bumi. Kemudian mungkin minggu depan di Bandar Lampung dan seterusnya. Tim ini secara objektif akan menilai seperti apa situasi sekolah masing-masing, seperti apa kompetensi kepala sekolahnya. Kemudian juga nanti akan kita evaluasi dan kita akan coba buat monitoring yang rutin karena kuncinya adalah 2, tim pengembangan dan tim monitoring evaluasi. Ini mesti connecting Bapak Ibu semua supaya apa? Supaya ada pergerakan untuk Lampung maju ke depan Bapak Ibu semua. Jadi 2 hal yang penting yang harus dilakukan adalah ada tim pengembangan, kemudian ada yang namanya tim evaluasi dan monitoring untuk mengukur pergerakannya seperti apa, rencana aslinya seperti apa, targetnya sejauh mana yang telah dicapai, kemudian seperti apa yang ingin dicapai, itu akan terlihat ketika nanti kita betul-betul melaksanakan
tugas kita dengan penuh tanggung jawab Bapak Ibu semua. Mohon maaf segala kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf. Tujuan saya cuma satu, adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi, berinteraksi, bekerja sama demi anak bangsa. Yakin saja Bapak Ibu semua, ketika kita tulus, ikhlas, insya Allah ada cashbacknya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan kita dunia maupun juga kebaikan kita di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara telah selesai. Semoga pengarahan dari Bapak Kepala Dinas akan senantiasa menambah semangat kepada kita semua untuk memajukan pendidikan di Provinsi Lampung. Sesuai dengan misi dan program kerja Gubernur Lampung, yaitu memperkuat sumber daya manusia yang unggul, produktif, dengan mencetak generasi cerdas, berakhlak, dan berbudaya. Hadirin yang terhormat, dengan tuntasnya acara ini, marilah kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Saya Eni Setiawati dengan segenap tim kerja yang terlibat mengucapkan terima kasih dan undur diri. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta kegiatan secara daring, dimohon untuk mengaktifkan kameranya karena akan dilaksanakan sesi foto bersama. Baik, kita bersiap. Bapak izin foto bersama. Untuk layar yang pertama, 1, 2, 3. Oke, next. 1, 2, 3. Next. Oke. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Oke. Masih ada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3.
Next. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Selesai. Terima kasih Pak Kadis sudah berkenan foto bersama secara daring dengan peserta dari SMKN SMAN se-Provinsi Lampung. Pak Kadis izin berkenan foto bersama dengan Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Halo semua, terima kasih Pak Kadis. Terus asli sama nilai jadi. Iya, nilai jadi sama nilai asli. Nilai aslinya kumpul juga ya? Ini di ini ya. Nilai jadinya. Iwak baru selesai. Yang putus tadi ya. Keluar belum di zoom ya? Pak, 20 dulu. Ada 20. Terus yang gue sini sopo itu dulu. Itu masuk konsumsi. Ada deh. Dan Dani, itu mau gimana? Wah, ini kadisnya lu. Video sudah mulai digarap. Mau lihat. Dimintain ke teman-teman. Ini kan UMKM. Mama yang ada kelas 11. Ya, dari Kan ketemu dengan Super Bersari. UMKM. Bersari itu arah gunaan. Rakson orangan, orang Sebar beda. kan bapak ini SMA. demo siapa aja yang kemarin yang di SK kan Dani? Demo siapa aja? tumben dia kata. Ada Pak ya. Terus dia bilang ini deh. Ini galau. Soalnya Saya galau-galau. Ciren. Masa Iya benar. garis besarnya sudah. Itu karena kan MKKS. Kalau bendahara MKKS ketuanya dia Terus itu mau ketemu dengan Sumber Sari, menengahi di kelas juga. kalau gue kan kota. Di Margono itu MKKS kota. Dia kan ketua MKKS aja. Jadi ketua provinsi MKKS. Lewat nganu, lewat gunung. Tapi kalau kemudian lewati